Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Mumpung yang namanya bonus akhir tahun belum cair nih Sob, Bang Tekno mau sharing yang namanya racun akhir tahun ini. Ini dia, Infinix Note 11 Pro. Ada sekitar 8 hal yang mesti kamu tahu sebelum beli HP ini Sob. Ya tentunya yang pertama adalah yang kamu lihat ini Sob, desain dan build quality-nya yang kece. Dimana menurut saya kualitasnya tuh udah cukup bagus dan udah rapi untuk HP kelas harga setara. Bodinya ini pakai bahan polikarbonat ya, belum kaca. Tapi didesain dengan finishing yang kalau diusap-usap tuh mirip kayak AG matte glass gitu sob. Ya cuma tetap sih berasa bukan kaca. Tapi kelihatan keren desainnya. Udah gitu dikasih tambahan efek holografis pantulan cahaya nyala yang bergerak gini sob. Keren kan? Apalagi bagian kameranya nih. Dibuat berdesain big eye atau mata besar. Jadi kelihatan lebih meyakinkan. Iya nggak sih? Untuk tampak depannya ini juga udah bergaya mewah sob, karena dia udah pakai layar bergaya punch hole dan juga dagunya tuh udah nggak terlalu lebar. Oh iya, ngomongin layar, ini adalah hal kedua yang mesti kamu tahu, yang mesti jadi pertimbangan apalagi buat kamu para gamer ya. Ini pasti bikin senang sob. Karena layarnya ini selain kece udah punch hole, juga punya ukuran yang cukup lebar, 6,95 inch Full HD+, dan rasio layarnya 20,5:9. Jadi selain ukurannya besar, juga lebih sinematik karena memanjang. Kualitas layarnya juga udah termasuk cakep sob. Mau dilihat dari sisi-sisi yang berbeda, tetap bagus visualnya. Layarnya juga udah support refresh rate tinggi, 120 Hz. Udah responsif banget juga, jadi beneran udah kualitas layar gaming lah. Asli, ini HP enak banget buat main game karena layarnya selain lancar juga lebih memanjang. Walaupun sebenarnya layarnya ini tuh cuma support maksimal 5 sentuhan. Dan hal ketiga yang pasti bikin kamu seneng kalau beli HP ini adalah kualitas audionya sob. Kualitas suaranya baik mau pakai earphone ataupun langsung dari speakernya. Mantep. Karena Infinix Note 11 Pro ini udah didukung teknologi DTS Sound atau Digital Theater System yang bikin suaranya tuh lebih asik menggelitik. Dan kalau urusan speaker juga udah cakep mantep karena udah dual speaker. Satu di sisi bawah sebagai speaker utama dan satu lagi tuh barengan sama earpiece di atas layar. Dan suara speakernya tuh bisa lebih kuat lagi sob kalau fitur bass loudness-nya diaktifkan. Dan hal keempat nih sob, yang bikin para kaum mendang-mending dan yang bikin para gamers tuh penasaran dan pengen banget punya HP ini. Karena menurut saya ya, untuk performanya HP ini tuh di tahun 2021 ini di kelas harganya tuh udah mantep banget sob. Ya karena HP yang layarnya lebar ini tuh pakai prosesor Helio G96 dengan 8 GB RAM dan 128 GB internal storage. Dan HP ini juga udah support virtual RAM atau bahasa keren zaman now-nya tuh extended RAM hingga 3 GB. Jadi kalau di total bisa 11 GB RAM-nya. Iya, kalau ditanya Helio G96 itu lebih bagus dari G95, jawabannya ya bisa iya, bisa juga enggak. Enggak lebih bagus karena sebenarnya punya chipset yang sama, tapi GPU-nya lebih rendah Helio G96. Jadi kalau buat performa gaming, Helio G95 lebih amazing. Tapi lebih bagus di bagian layar yang mendukung refresh rate tinggi, megapiksel kamera lebih besar, dan modem internetnya juga lebih cepat. Ya pokoknya HP ini tuh buat main game tuh udah enak banget karena layarnya lebar, layarnya super, dan performanya juga super. Ya setidaknya untuk HP kelas harga 3 jutaan ya. Kalau buat main game Free Fire Max sih udah overkill banget nih HP. Main di settingan grafis ultra, resolusi tinggi, dan FPS tinggi tetap aja lancar banget. Berasa udah paling jago kayaknya. Apalagi ini speakernya ganda. Jadi suara gamenya tuh berasa kenceng di kuping. Dan kalau dipakai buat main game PUBG New Estate juga udah bisa maksimal di settingan frame rate max dan grafis ultra. Dan saat main di settingan grafis maksimalnya gini sob. Tampilan game kelihatan detail dan smooth banget. Enak banget mainnya, apalagi layarnya tuh lebih lebar. Jadi pandangan kita tuh jauh lebih luas. Mau dipakai main game Genshin Impact yang berat banget juga udah lumayan enak buat main. Kalau settingan grafisnya nggak diotak-atik ya, ini mah udah lancar banget. Jarang banget yang namanya dock frame. Pokoknya kalau buat main game, nih HP udah nggak ada obatnya deh. Ya untuk kelas harga 3 jutaan ya. Dan kamu bisa install banyak game berat di HP ini karena storage-nya lega sob, udah 128 GB. Dan kalau masih kurang, kamu bisa tambah pakai micro SD hingga 1 tera. Tapi tetap bisa pakai dual SIM karena HP ini tuh udah triple slot card. Satu sisi untuk dual SIM dan sisi lainnya untuk micro SD. Dan laci kartunya ini kalau kamu lihat ya, ini tuh udah dilengkapi seal karet untuk pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk sob.
Jadi HP-nya lebih aman kalau lagi kehujanan. Dan hal kelima nih, yang mendukung performa kencang adalah baterainya yang bikin anteng. Ya emang sih, Infinix Note 11 Pro ini tuh baterainya masih kayak HP-HP standar zaman now, masih goceng, masih 5000 mAh aja. Tapi daya tahan baterainya tuh udah bener-bener lumayan. Bisa lah lebih dari seharian kalau makainya nggak hardcore. Waktu Bang Tekno tes di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi ya, dipakai nonton YouTube Full HD sejam cuma habis baterai 6%. Buat main game Genshin Impact sejam juga habis baterainya cuma 22%. Jadinya kalau HP ini dipakai main game yang berat-berat banget sejam, terus buat nonton YouTube sejam juga sisa baterainya tuh masih banyak banget buat sampai akhir hari nanti. Pokoknya besoknya atau malamnya aja dicas. Dan ngecharge juga udah nggak pakai lama banget karena udah 33 watt fast charging yang kalau ngisinya pakai charger bawaan ya sob. Selama 30 menit udah keisi 42%. Kalau 1 jam udah keisi 79% dan butuh waktu sekitar 1,5 jam aja kalau mau penuh sampai 100%. Sementara untuk sensor-sensornya di kelas harga segini tuh sayangnya HP ini tuh belum bisa NFC sob. Jadi HP ini tuh belum bisa yang namanya baca saldo e-money. Ya tapi sensor-sensor dasar lainnya tuh ini udah lengkap dan akurat sob. Kayak sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk fitur kompas, dan sensor gyroscope untuk virtual reality dan main game juga performanya tuh lancar jaya sob. Kalau HP ini dipakai buat GPS navigasi juga udah cepet dan akurat baca lokasi. Apalagi udah bisa kompas, jadi baca petanya lebih mudah karena kita tahu lagi menghadap ke arah mana. Untuk sensor sidik jari juga udah di samping jadi satu sama tombol volume dan baca jarinya cepet banget. Sekali tap tanpa ditekan langsung kunci HP kebuka. Kalau kamu sukanya buka kunci pakai penawan wajah, ini juga enak banget sob. Kenapa? Karena baca wajahnya itu cepet banget dan kalau misalnya kita pakai masker juga masih dia bisa ngenalin sob. Dan tentunya tetap aman ya. Nah, sementara untuk hal ketujuh nih sob, yaitu adalah di bagian kameranya ya untuk pertimbangan ya. Karena ada yang bagian yang bikin senangnya, ada juga yang berasa hilang sob. Untuk foto selfie udah ada kamera 16 megapiksel dengan aperture f2.0, lengkap dikasih LED flash. Sementara kamera belakangnya masih triple kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, aperture f1.7 ditambah kamera 13 megapiksel, telefoto 2 kali zoom, dan juga kamera potret 2 megapiksel. Sayang banget ya, di kelas harga 3 jutaan HP ini tuh nggak punya kamera makro dan juga kamera ultrawide. Nggak ada di HP ini. Dan kalau ngomongin fitur-fitur kameranya sob, ini udah komplit. Kalau untuk perekaman video, baik kamera depan dan kamera belakang, HP ini tuh udah bisa sampai resolusi 2K. Terus udah ada mode malam yang bisa buat kamera depan maupun kamera belakang. Ada juga mode slow-mo, mode time-lapse, dan mode pro-nya yang punya settingan yang lengkap banget sob. Nah, untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya tuh berasa bening dan jernih. Dengan tone warna yang berasa natural. Hasil foto-foto selfie-nya udah bisa dibilang keren sob. Apalagi model fotonya emang keren dari sononya. Nah, kalau hasil foto kamera utamanya juga udah cakep mantep. Kamera utamanya kalau dengan mode auto menghasilkan foto dengan efektif pixel 16 megapiksel. Dengan tone warna yang dihasilkan juga berasa natural tapi lebih cerah. Pokoknya berasa cakep dan keren hasilnya buat dipajang di sosial media. Iya, untuk HP harga 3 juta hasil fotonya nggak bikin kecewa. Kalau untuk foto-foto kamera telezoomnya juga udah bagus sob. 2 kali optical zoomnya ini tuh cukup berguna supaya nggak perlu lagi maju untuk mendekati foto objek. Dan kalau foto-foto pakai mode potret, hasilnya juga udah rapi dan jarang banget salah blur. Sayang aja sih nggak ada efek blur aneka ragam. Nggak kayak HP oranye, kuning, hijau, dan biru. Ini cuma ngeblur biasa. Kalau untuk foto-foto di malam hari, dengan mode malam aktif, hasilnya bisa ngasih detail yang sangat baik sob. Minim noise, dan hasil fotonya tuh kelihatan lebih dramatis dan megah dilihatnya. Sementara kalau untuk perekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakang ini udah bisa merekam 2K. Cuman untuk stabilisasinya cuman bisa di Full HD aja. Jadinya sampel videonya saya kasih yang Full HD aja ya. Kalau rekam videonya pakai kamera depan Full HD, terus stabilisasinya diaktifin kayak ini saya pegang aja ya. Lumayan stabil kan. Dan ini kondisinya lagi berangin ya. Jadi kalau ada suara riuh-riuh gemuruh gitu wajar aja. Karena ini speakernya cuma satu, jadi nggak ada peredam suara gitu. Oke, sekarang kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana, yuk kita cobain. Gini sob, untuk hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Ini saya jalan agak cepat ya. Kita lari sedikit. Gimana, stabil nggak sob? Sekarang saya mau kasih lihat untuk fokusnya. Tuh, fokusnya cakep banget sob. Keren banget detailnya. Wow.
Oke, kita jalan lagi sambil berlari sedikit. Dan secara fitur sob, secara software, karena HP ini tuh nggak pakai Android stock, jadinya tuh fiturnya melimpah, nggak kayak HP-HP yang Android stock yang gitu-gitu aja. Dan ngomong-ngomong, Infinix Note 11 Pro ini udah pakai XOS versi 10 yang berbasis Android 11. Dimana tampilan UI-nya tuh jadi lebih manis dari sebelumnya. Buat kamu yang suka rubah-rubah gaya HP-nya, HP ini tuh masih nyediain Xtheme atau Theme Store. Kamu bisa pilih-pilih untuk pilihan temanya, pilihan wallpaper, sampai font tulisan tuh banyak banget pilihannya. Dan kebanyakan gratis sob, nggak perlu lagi keluar duit untuk ganti gaya. Buat yang suka dengerin penyiar radio ngerumpi juga FM radio masih ada di HP ini. Tapi masih harus pakai earphone untuk bisa berfungsi karena belum ada internal FM antena. Ada juga fitur smartboard untuk memudahkan kita akses aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai dan memudahkan juga untuk mengakses screen recording kalau emang dibutuhkan. Untuk mode gamingnya juga amazing, karena HP ini tuh punya fitur yang namanya Magic Button yang bikin tombol volume bisa berubah jadi tombol L1, L2 saat main game kayak gini. HP mahal belum tentu bisa gini. Ada juga nih fitur Xclone untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Jadi di HP ini bisa 2 akun aktif bersamaan sob. Dan fitur yang paling penting menurut saya adalah mode sosial turbo yang bikin pakai aplikasi WhatsApp tuh lebih optimal. Karena kamu bisa ganti suara kamu, terus rekam suara percakapan, video call mode cantik, bisa bikin stiker juga, dan juga ada mode intip untuk baca pesan yang udah dihapus tapi belum kita buka. Dan kalau kita lagi miskin kuota, kita bisa aktifin mode WhatsApp supaya internet cuma bisa diakses sama WhatsApp aja. Aplikasi yang lain nggak bisa, jadi irit kan internetnya. Dan banyak lagi sob fitur-fitur lain dari Infinix Note 11 Pro yang bisa kamu explore kalau kamu udah beli sendiri. Ya intinya ya, di kelas harga kisaran 3 jutaan, HP ini tuh enak banget buat yang suka HP gaming. Karena performanya, layarnya, terus juga speakernya, dan juga daya tahan baterainya tuh udah luar biasa. Dan buat kamu yang suka fotografi juga kamera utamanya tuh udah kece, udah bisa banget diandalkan. Ya walaupun belum ada kamera makro dan juga belum ada kamera ultra wide. Gimana sob? Tertarik nggak sob sama Infinix Note 11 Pro ini? Ya kalau kamu tertarik, cek deskripsi video ya sob. Dan gitu aja videonya, semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mending Note 11 Pro apa yang ini ya? Zero X Neo Note 11 Pro. Ini harganya sama-sama 3 juta nih.